Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Hendrawan dari Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Indonesia, batch 11. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pengganti UTS untuk mata kuliah K3L kelas 2 dengan dosen pengampu, yakni Profesor Dr. Heri Hermansyah. Dengan safety case analysis yang akan saya bawakan, yakni adalah lift barang sekolah Al-Zahra, Bandar Lampung, anjlok tewaskan 7 pekerja bangunan. Untuk outline video atau presentasi yang saya bawakan kali ini, ya ini adalah latar belakang untuk kronologis kejadiannya seperti apa, kemudian yang kedua adalah studi kasus, assertif biasanya seperti apa, preventif safeguard yang sudah terinstall seperti apa, dan mitigatif safeguard yang dilakukan adalah seperti apa. Kemudian untuk analisanya sendiri, ya ini adalah faulty analysis dan juga faulty analysis, serta yang terakhir adalah kesimpulan. Berikut adalah latar belakang serta cuplikan dari berita tersebut. Kecelakaan lift di Sekolah Islam Terpadu Az-Zahra Lampung telah menewaskan 7 pekerja dan melukai 2 orang lainnya. Insiden itu terjadi usai lift yang dinaiki para pekerja tersebut jatuh sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat pada Rabu 5 Juli 2023. Menurut Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Denis Arya Putra, 9 pekerja tersebut turun dari lantai 5 menuju lantai 1 menggunakan lift pengangkut barang. Kecelakaan diduga terjadi karena kelebihan muatan. Kini polisi masih mendalami apakah ada unsur pidana dan kelalaian pada kecelakaan tersebut. Jadi, Oke, untuk kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut ya. Yakni pada tanggal 5 Juli 2023 pukul 16.30, terdapat 9 orang tukang bangunan yang sudah melakukan renovasi pada Sekolah Az-Zahra, Bandar Lampung, telah selesai bekerja dan akan pulang kerja. Namun, para pekerja memilih untuk turun menggunakan lift barang yang berukuran kecil dengan luasan 1,5 meter kali 1 meter, dengan kapasitas maksimum hanya 6 orang dan beban maksimum 300 kg. Dikarenakan alasan enggan melepas sepatu jika harus lewat lift penumpang dan malas untuk antri penumpang juga. Kemudian yang terakhir adalah awalnya lift aman saat di lantai 5, namun tali kata atau sling putus saat lift sudah mencapai lantai 4, para pekerja ikut jatuh bertumpuk ke lantai dasar. Untuk studi kasusnya, yakni adalah sebagai berikut. Untuk containment and control atau hazard division-nya ini, yakni para pekerja memasuki lift barang. Kemudian deviasi yang terjadi itu adalah satu, para pekerja tidak menggunakan lift khusus penumpang. Kemudian yang kedua, lift barang berukuran kecil, namun tetap dipaksa untuk masuk semuanya, 9 orang tersebut. Yang ketiga adalah overload sensor yang tidak bekerja, sehingga lift tetap menutup walaupun sudah beban berlebih. Dan yang terakhir adalah sling atau tali kato terbukti telah harus saat diperiksa oleh para penyelidik. Kemudian untuk loss event-nya itu adalah sling atau tali kato pada lift terputus saat lift sedang turun mencapai lantai 4, dan impact-nya itu adalah 7 orang pekerja tewas dan 2 orang luka berat. Untuk preventive safeguard-nya yang sudah terinstall di dalam lift itu, ya ini adalah overload sensor untuk mendeteksi berat dari kapasitas angkut lift. Seharusnya ini berbunyi ya saat sudah mencapai jangkauan kapasitas angkut tertentu. Kemudian yang kedua adalah emergency switch, juga sudah terinstall juga di dalam lift, yang dimana itu hanya bisa digunakan secara manual ya dalam keadaan darurat. Kemudian ada juga safety block atau juga sering disebut damper untuk menahan ketika kabin jatuh dalam keadaan darurat. Nah, itu biasanya ada di bagian bawah ya, di bagian bawah ruang muncul. Dan yang terakhir adalah wire tension safety untuk mendeteksi tegangan dari sling. Untuk mitigatif safeguard yang sudah ada, yakni terdapatnya prosedur operasional yang jelas
dan peraturan terkait penggunaan lift untuk memastikan bahwa lift digunakan sesuai dengan tujuannya, dan terdapat peringatan di dalam lift terkait kapasitas maksimum penumpang. Kemudian untuk analisanya, yakni faulty analysis merupakan salah satu pendekatan pengendalian kualitas yang digunakan untuk menelusuri kecacatan dengan menganalisis kesalahan sistem dari kumpulan objek-objek yang saling berinteraksi. Diagram visualnya ini menggunakan gerbang logika ya, sehingga lebih mudah untuk menggambarkan hubungan-hubungan yang ada dalam sistem. Untuk faulty analysis yang saya buat adalah sebagai berikut. Top eventnya adalah lift kelebihan muatan dan jatuh. Kemudian kejadian ini diakibatkan oleh dua hal yang berkaitan langsung, yakni maintenance lift yang kurang baik dan juga kelalaian pengguna lift. Pada event untuk maintenance lift yang kurang baik, itu terjadi dikarenakan juga karena dua hal yang terjadi secara bersamaan, yakni overload sensor yang tidak bekerja, kemudian juga kabel string yang sudah aus. Untuk kelalaian pengguna lift sendiri, itu terdiri dari dua hal yang bisa berdiri sendiri-sendiri, yakni satu, tidak sesuai peruntukan lift barang, atau kelebihan kapasitas muatan lift. Kemudian untuk metode bowtie analysis adalah sebuah metode visual untuk menganalisis risiko dengan mengidentifikasi kontrol yang diperlukan untuk mencegah atau meredakan dampak dari kejadian risiko. Metode ini menggunakan diagram berbentuk dasi kupu-kupu untuk menggambarkan hubungan antara penyebab potensial, itu yang di sebelah kiri, dan juga untuk dampak yang ditimbulkan, yakni di sebelah kanan dasi kupu-kupu. Untuk bowtie analisisnya adalah sebagai berikut. Top eventnya atau loss of control-nya tetap satu, lift kelebihan muatan dan jatuh. Preceding event-nya itu adalah event yang sebelumnya, yakni para pekerja memilih menggunakan lift barang dikarenakan oleh kaosnya itu tidak taat terhadap SOP pemakaian lift. Kemudian para pekerja tidak mendapatkan notifikasi overload, itu dikarenakan oleh kelebihan kapasitas muatan lift dan juga overload sensor tidak bekerja. Dan yang ketiga, lift belum dilakukan maintenance rutin sehingga dikarenakan oleh overload sensor tidak bekerja dan juga kabel string yang sudah aus. Untuk konsekuensinya atau akibatnya itu adalah kabel string atau putus dan juga investigasi mendalam oleh pihak kepolisian dan media. Impact-nya atau dampaknya dari kabel string katrol ini putus adalah 7 pekerja tewas dan 2 lainnya luka berat, serta untuk investigasi mendalam ini dampaknya adalah rusaknya reputasi sekolah. Untuk upaya preventif itu dilakukan di bagian preceding event maupun cause ini, dan juga untuk upaya mitigatif dilakukan di bagian consequence events dan impact. Untuk kesimpulannya adalah sebagai berikut. Kita harus merubah paradigma bahwa keselamatan dan kesehatan kerja adalah hal utama dalam melakukan setiap pekerjaan maupun aktivitas lainnya. Yang kedua, selalu lakukan preventive maintenance atau service rutin terhadap keseluruhan peralatan utama di tempat kita bekerja, serta cek juga sertifikat kelayakannya. Yang ketiga, tugas kita sebagai insinyur profesional adalah memberikan edukasi kepada para tukang atau tenaga kerja konstruksi yang mayoritas kurang tingkat pendidikannya, apalagi pemahaman terhadap budaya ketiga. Yang keempat, selalu mengingatkan hal-hal terkait keselamatan, terutama potensi bahaya di sekitar tempat bekerja. Dan yang terakhir, setiap SOP harus ditaati oleh seluruh pekerja tanpa terkecuali agar semua terlindungi. Kemudian, skenario preventif yang saya ajukan yakni adalah sebagai berikut. Satu, melakukan pemeliharaan berkala. Yang kedua, checklist berkala komponen dan yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Yang ketiga, selalu melakukan recek terhadap kualitas unit setelah dilakukan servis rutin, dan yang terakhir, cek masa berlaku sertifikat baik fungsi. Untuk skenario mitigatifnya adalah satu, memperketat SOP untuk ditaati semua pihak. Yang kedua, tunjangan untuk keluarga korban yang terdampak. Dan yang terakhir adalah perbaikan untuk penggantian unit lift yang lebih baik. Sekian, tidak ada gading yang tak retak. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.